Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca 3 ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-84, 85 dan 86. Qala Allah Ta'ala wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa idh akhadna sering kita lewati, yakni wadhkur atau wadhkuru idh akhadna mitsaqakum. Ingatlah kalian tatkala kami mengambil perjanjian kalian. Yaitu 2 hal. Mitsaq di sini yang tadi pagi kita baca 8, di sini 2 larangan. Yaitu yang pertama, la tasfikuna dima'akum. Jangan kalian menumpahkan darah sebagian kalian. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Atau lebih tepatnya jangan diartikan jangan di sini nafi, tadi lebih ablaq. Kalian tidak menumpahkan darah kalian. Yang kedua, dan tidak mengusir diri kalian yang sebagian kalian dari negeri-negeri kalian. Tidak saling membunuh, menumpahkan darah, dan tidak mengusir. Thumma aqrartum, kemudian kalian meyakini, mengakui akan perjanjian tersebut. Wa antum tashhadun, dan kalian mempersaksikannya. Artinya pengakuan kalian ini dan persaksian kalian belum hilang, belum terlupakan, tetap ada. Namun ternyata kalian melanggarnya. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian, haula di sini kata sebut Ibnu rahimahullah munada dengan harf nidah mahdhufah. Antum mubtada, khabarnya jumlah dia taqtulun. Adapun haula ini munada. Thumma antum ya haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian, ya wahai orang-orang Yahudi, Bani Israel, ternyata membunuh diri kalian, sebagian kalian membunuh yang lainnya. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Kalian mengusir sekelompok dari kalian dari negeri mereka. Jadi dua-duanya dilanggar. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Tadhahar di sini asalnya tatadhaharun. Ada 2 makna disebutkan Syekh Utsaimin. Maknanya adalah ta'alaun, yakni kalian ingin menguasai mereka. Menguasai sebagian kalian dengan dosa dan permusuhan melampaui batas. Atau dari tu'awinun, kalian membantu orang-orang yang berupaya menguasai sebagian kalian dengan dosa dan permusuhan. Wa yatukum usara tufaduhum, dan ketika mereka datang sebagai tawanan kepada kalian, kalian menebusnya.
wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal diharam atas kalian mengusir mereka. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagiannya? Nah, beriman kepada sebagian kitab yakni membayar tebusan, menebus para tawanan. Wa ya'tukum tusartubaduhum, itu betul. Wa takfuruna bi ba'd, dan mengingkari sebagiannya ini tadi. Ya, menumpahkan darah sebagian kalian dan mengusir mereka dari mereka. Ini berarti kalian mengkufuri. Kalian dilarang tapi kalian melakukannya. Ini takfurun bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalik minkum. Tidaklah ada balasan bagi orang-orang yang melakukan tersebut di antara kalian illa hizzun fil hayati dunya, kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yakni di antaranya wujudnya adalah dengan kalian dikuasai kaum muslimin. Kalian sebagian dibunuh, sebagian kalian ditawan. Ini khizzun fid dunya. Ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Wa yaumil qiyamati yuradduna ila syaddil adzab. Adapun di hari kiamat nanti kalian akan kembalikan kepada siksa yang terdahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lalai dari apa yang kalian lakukan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini sifat salbiyah, tentunya yang sifat salbiyah itu akan sempurna dengan menetapkan sifat sempurna Allah. Jadi Allah tidak lalai karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya muraqabatullah atas mereka. Ulaika, ya, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang alladzina syarrul hayatad dunya bil akhirah, yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, lebih memilih dunia daripada akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun, maka tidak akan diringankan atas mereka siksa dan mereka tidak akan ditolong. Ini 3 ayat dalam surat Al-Baqarah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala terkait ini dengan beberapa kelompok Yahudi yang sudah kita baca, yaitu Bani Nadhir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Iya, ketika masing-masing mereka memiliki sekutu, maka ketika sekutu mereka memerangi sebagian kabilah yang menjadi sekutu kelompok lainnya, ya akhirnya terjadi di antara mereka peperangan, terjadi di antara mereka pengusiran, pembunuhan, dan ketika ada yang tertawan, ya ditebus. Ini terkait dengan orang-orang yang ada di zaman Rasul dan sebelumnya. Bisa dilihat nanti di tafsir Sa'di rahimahullah. Ada berbeda ayat ini, kata beliau rahimahullah taala, Bani Israel ukhrida alaihim, telah diambil perjanjian mereka, tahrim qital ba'dihim ba'dha, diharamkan membunuh sebagian mereka sebagian yang lain, diharamkan sebagian mereka mengusir sebagian yang lain. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sini menunjukkan ya uslub al-baligh di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Disebut dengan la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kalian menumpahkan darah kalian, jangan mengusir diri kalian. Iya, karena tadi membunuh saudara, membunuh sebagian kaum itu sama dengan membunuh dirinya. Mengusir sebagian mereka sama dengan mengusir dirinya. Di antara apa yang disebutkan rahimahullahu taala menunjukkan tamarrud Bani Israel, bagaimana pembangkangan Bani Israel. Mereka lancang, berani membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang membunuh, dilarang mengusir, mereka mengusir.
Berikutnya di antara faedah yang disebutkan oleh rahimahullahu taala, annal kufra bi ba'di syari'ah kufrun bi jami'ah. Ketika mengingkari sebagian syariat, maka sama dengan mengingkari semuanya. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Karena iman yang hakiki adalah ketika mengimani semuanya. Ketika mengingkari sebagian, maka sama dengan mengingkari semuanya. Sebagaimana beriman kepada sebagian rasul, mengkufuri sebagian sama dengan mengkufuri semua rasul. Di antara faedah ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah itsbat yaumil qiyamah. Adanya hari kiamat. Wa yaumil qiyamah yuradduna ila syaddil adzab. Di antara faedah ini menunjukkan kamalu ilmillahi subhanahu wa ta'ala, sempurna ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, wa muraqabatihi. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan dan mengawasi apa yang kita lakukan. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Di antara ayat ini kata beliau rahimahullah menunjukkan taubih man ikhtara dunya alal akhirah. Celaan bagi mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Kemudian terakhir yang beliau sebutkan, ayat ini menunjukkan mereka orang-orang Bani Israil, Yahudi yang mati di atas Yahudiyah, setelah itu Nabi Muhammad SAW, mereka khalidun fil adzab, mereka kekal di azab abad abidin. Allah menyatakan fala yukhaffafu anhumul adzab, mereka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Wallahu a'lam.